Selamat datang dalam video pembelajaran evaluasi sensori. Hari ini kita akan membahas salah satu metode uji sensori deskriptif, yaitu uji intensitas waktu, atau yang lebih dikenal dengan uji time intensity. Untuk pembelajaran hari ini, terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam video ini, yaitu terkait dengan pengertian dan prinsip dari metode uji time intensity, variasi atau jenis dari metode uji time intensity, metodologi uji time intensity, serta aplikasi time intensity. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan mengenal time intensity lebih dalam. Time intensity adalah salah satu uji sensori deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan profil temporal dari produk pangan. Profil temporal sendiri merupakan suatu atribut sensori pada suatu produk pangan yang ada untuk waktu tertentu. Untuk itu, metode ini akan mengukur munculnya intensitas dan durasi dari suatu atribut sensori dalam waktu tertentu sebagai profil temporal sesuai persepsi panelis. Selama pengujian berlangsung, panelis akan terus-menerus memonitor sensasi atau atribut sensori yang dirasakan dari awal hingga sensasi tersebut hilang. Oleh sebab itu, pada uji ini diperlukan panelis yang terlatih. Terdapat 3 jenis variasi metode time intensity, yaitu discrete atau discontinuous sampling, continuous sampling, dan metode yang paling umum digunakan yaitu temporal dominance technique. Kita mulai dari discrete atau discontinuous sampling. Pada metode ini, panelis akan diminta untuk mendeskripsikan intensitas atribut sensori pada kurun waktu yang telah ditetapkan. Metode ini terbagi atas progressive profiling, di mana suatu atribut sensori akan diprofilkan intensitasnya pada interval atau jangka waktu yang telah ditentukan. Sequential profiling, di mana atribut sensori yang akan dianalisis akan diprofilkan sesuai dengan urutan munculnya atribut tersebut di kurun waktu tertentu. Dan multiple attribute time intensity, di mana intensitas dan durasi beberapa atribut sensori akan diukur atau diprofilkan pada interval waktu tertentu. Selanjutnya ada continuous sampling. Sesuai dengan namanya, pada metode ini panelis akan diminta untuk mendeskripsikan intensitas atribut yang terdapat pada sampel secara kontinu atau terus-menerus hingga atribut tersebut hilang. Metode ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu single attribute time intensity, di mana intensitas dari salah satu atribut sampel akan diukur secara berkelanjutan, baik dalam kurun waktu jangka panjang maupun jangka pendek. Dual attribute time intensity, di mana 2 atribut akan diukur secara bersamaan dan terus-menerus selama waktu yang telah ditentukan. Dan temporal order sensation, di mana pada metode ini, panelis akan memprofilkan atribut sensori sesuai dengan urutan munculnya atribut sensori pada sampel. Yang terakhir adalah temporal dominance technique. Pada metode ini, panelis akan diinstruksikan untuk mencatat atribut yang dirasa paling dominan di antara atribut lainnya pada suatu sampel uji. Pada teknik ini akan diberikan daftar atribut sensori yang telah ditentukan. Panelis diminta untuk memilih atribut yang dominan muncul dan mengurutkan intensitasnya. Jika atribut pertama sudah tidak dominan, panelis akan diminta untuk menandai atau mencatat satu atribut di antara atribut lainnya yang bersifat dominan. Hal ini akan berlangsung hingga kurun waktu yang telah ditentukan. Temporal dominance technique merupakan metode uji sensori deskriptif yang umum digunakan pada industri pangan, terutama untuk mengevaluasi atribut sensori setelah dilakukan reformulasi produk. Hasil ujinya akan ditampilkan bersama dengan nilai uji hedonik pada sampel yang sama, sehingga dapat diketahui atribut mana yang paling penting ada pada produk dan disukai oleh konsumen. Untuk melakukan uji time intensity, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, tentukan parameter yang akan diuji. Misalnya, pengukuran intensitas maksimal suatu sensasi atau Emax, pengukuran waktu di mana intensitas sensasi mencapai maksimum atau Tmax, atau luas area di bawah kurva atau AUC. Setelah parameter uji sudah ditentukan, dapat dilakukan pengumpulan data melalui uji sensori oleh para panelis yang telah dipilih. Data yang terkumpul dari para panelis kemudian ditabulasi untuk dapat dilakukan perhitungan dan analisis selanjutnya. Misalnya perhitungan AUC dan pembuatan grafik. Setelah data ditabulasi, dapat dilakukan analisis statistik. Analisis statistik yang dapat digunakan dalam uji time intensity yaitu uji ANOVA, menggunakan perangkat SPSS dengan alfa 5%, yang kemudian dapat dilakukan uji lanjutan menggunakan uji TAKI. Pengumpulan data dalam uji ini dapat dilakukan dengan cara
manual maupun menggunakan software. Pengumpulan data secara manual dilakukan dengan memberikan panelis kertas grafik. Panelis juga dapat merekam intensitas numerik pada kertas skor yang sudah disiapkan untuk tiap interval waktu yang telah ditentukan. Data yang didapatkan akan dicatat ulang pada komputer untuk dianalisis. Untuk meningkatkan efektivitas, pengumpulan data juga dapat dilakukan menggunakan software. Pada metode ini, panelis akan menggunakan perangkat komputer dan mouse. Setelah selesai mencicipi sampel, panelis akan menggunakan mouse untuk menekan tombol mulai dan langsung memilih atribut mana yang akan dirasakan pertama atau atribut mana yang dinyatakan paling dominan dibandingkan atribut lainnya. Data yang dimasukkan oleh panelis akan terekam pada software secara kontinu. Hasil pengujian time intensity disajikan dalam bentuk kurva atau grafik. Grafik inilah yang akan menunjukkan bagaimana intensitas sensasi dari suatu produk pangan, yaitu naik dan turunnya sensasi atribut selama dikonsumsi. Sumbu X pada grafik melambangkan waktu, dan sumbu Y melambangkan intensitas atribut. Pada kurva ini, T-start menunjukkan waktu dimulainya sensasi. Tn menunjukkan waktu berakhirnya sensasi yang dirasakan. Tmax menunjukkan waktu intensitas sensasi mencapai maksimum. Tdec atau Tdecrease menunjukkan waktu intensitas sensasi menurun dari intensitas maksimum. Imax menunjukkan nilai intensitas maksimum sensasi. Dan area under curve atau AUC menunjukkan luas area di bawah kurva K. Berikut merupakan contoh hasil analisis intensitas rasa manis pada sampel minuman coklat. Dalam pengujian, panelis akan diminta untuk mencicipi 5 sampel minuman coklat yang mengandung pemanis berbeda. Pemanis yang berbeda akan memberikan rasa manis berbeda pada minuman. Panelis harus mendeskripsikan intensitas kuat lemahnya rasa manis pada sampel di waktu-waktu tertentu, termasuk lamanya rasa manis tersebut muncul. Setelah panelis menuliskan deskripsi intensitas dan waktu, dilakukan tabulasi data dari seluruh parameter untuk seluruh sampel, dan dibuat grafik time intensity seperti yang terlihat di gambar 2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara pemanis yang digunakan dengan intensitas atau durasi rasa manis pada sampel, dilakukan uji ANOVA satu arah untuk tiap parameter terhadap seluruh sampelnya. Parameter area atau dikenal dengan AUC mengindikasikan besarnya intensitas rasa manis yang terdapat pada sampel. Untuk menghitung AUC, digunakan rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2, dengan nilai waktu yang merepresentasikan alas dan intensitas yang merepresentasikan tinggi. Berikut merupakan contoh hasil pengujian time intensity menggunakan metode continuous tracking untuk mengukur atribut astringency pada sampel wine. Berdasarkan grafik pengujian, dapat kita ketahui bahwa sumbu X menunjukkan waktu dalam second, sumbu Y menunjukkan rata-rata intensitas astringen dari 24 panelis yang mencicipi sampel, kurva solid menunjukkan sampel yang berupa 15 ml wine, dan kurva yang titik-titik menunjukkan sampel berupa 15 ml wine yang ditambahkan 500 gram per liter tanin. Dari grafik ini, terdapat simbol bintang yang menunjukkan perlakuan penelanan yang dilakukan oleh panelis. Setelah membaca grafik, dapat diketahui bahwa perlakuan penelanan ini ternyata meningkatkan intensitas astringen dari sampel wine maupun wine yang ditambahkan tanin. Setiap dilakukan penelanan, ternyata grafik menunjukkan peningkatan intensitas. Oleh karena itu, dapat dikonklusikan bahwa perlakuan penelanan berulang dapat meningkatkan intensitas sensasi astringensi pada sampel wine. Adapun wine yang ditambahkan tanin memiliki intensitas astringen yang lebih tinggi dibandingkan sampel wine saja. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.